untuk mengkonfirmasi fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan insiden ini bersama dengan Kapolres Pagar Alam, AKBP Doli Gumarasik yang sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan saya. Selamat pagi Pak Doli. Selamat pagi Mas. Pak Doli, saya ingin mengkonfirmasi fakta-fakta terlebih dahulu Pak. Sudah berapa banyak korban yang berhasil dievakuasi? Baik, yang terakhir yang sudah dievakuasi sampai dengan pukul 10:15 tadi. Jadi yang tadi awalnya 24, jadi itu tadi sudah berhasil dievakuasi meninggal dunia dari lokasi. Jadi ada sekitar 25 yang meninggal dunia. Ya. Yang korban luka selamat 13 orang. 13 orang berada di satu rumah sakit, betul ya Pak? Ya, di rumah sakit Semah. Ya, benar. Iya, Pak Doli, berapa banyak lagi korban yang sedang dicari oleh tim evakuasi? Kami sekarang prosesnya adalah melakukan kegiatan penyisiran sekarang sistemnya. Jadi selain di bus, kami juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi sungai maupun juga yang lembah-lembah yang ke bawahnya dari jurang tersebut. Kami mengantisipasi apabila ada korban-korban lain mungkin yang tersangkut atau yang hanyut. Nah, itu yang kami lakukan sekarang. Ya, dari informasi korban selamat sebanyak 13 orang, adakah kemudian dari mereka yang masih mencari penumpang lain yang bersama dengan mereka yang hingga kini belum ditemukan? Dari sementara banyak dari korban sementara lagi dirawat, Mas. Jadi mungkin mereka tidak punya kekuatan untuk berdiri untuk melihat daripada korban meninggal dunia. Tapi ada beberapa yang mereka sudah tahu. Ya itulah yang diidentifikasi sebanyak 5 orang dari yang meninggal dunia 25 hari ini. Iya, dari korban selamat dan juga luka berat, seberapa parah luka yang mereka derita? Rata-rata luka terbuka, ada patah tangan, ya mungkin karena proses terguling-gulingnya hingga terbentur dengan tempat duduk bus yang ada di dalam bus. Informasi dari lapangan Pak, apakah kemudian rumah sakit sekarang, kalau tidak salah rumah sakit Batumas, betul ya Pak? Basemah. Ya, rumah sakit Batumas cukup untuk menangani mereka? Alhamdulillah untuk sementara cukup, jadi semua korban yang luka-luka bisa dilakukan pengobatan, sementara sedang istirahat, lagi diberikan obat, ada sedang juga tadi saya lihat juga dijahit. Jadi semua bisa masuk dalam, dan kondisi rumah sakit sangat luas dan mumpuni untuk dapat memberikan pertolongan kepada korban. Baik, kemudian bagaimana dengan supir dan juga 2 kondektur? Untuk sopir yang kami sopir ya saat ini meninggal dunia. Itu juga dari hasil kita dapatkan dari kernetnya yang saat ini masih luka-luka. Saat ini lagi beristirahat, jadi tidak bisa dimintai keterangan. Berarti supir meninggal dunia sedangkan keneknya selamat, betul ya Pak? Selamat. Dia karena dia dari kernet mengatakan awal mulanya ketika awal-awal kita evakuasi bersangkutan dia tidur di bagian belakang bus. Baik, kalau seperti itu apakah sudah didapatkan informasi mengenai kronologis? Untuk kronologis kejadian, ya itu yang saya sampaikan tadi pagi kepada Metro TV, bahwasanya saya mendapat informasi dari masyarakat, dari sekitar Lematang, adanya kendaraan yang masuk jurang. Jadi setelah itu, sebetulnya saya juga bersama anggota sudah melaksanakan pengecekan pospam ya di lokasi di Pagar Alam. Jadi karena mendapat informasi ini, langsung saya menuju ke TKP di lokasi kejadian. Setelah saya lihat pertama, saya lihat ada pembatas jalan yang sudah jebol itu. Jadi setelah saya coba ke bawah, melihat ke bawah sekitar 150 meter ke jurang, ada orang berteriak minta tolong. Nah itulah kami berupaya untuk yang ada sekarang waktu itu aja beberapa saja 7 orang lah berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang berteriak minta tolong yang di atas bus mereka. Jadi di situ setelah itu karena kekurangan anggota dan kami melihat sepertinya banyak yang perlu harus ditolong, akhirnya saya minta tolong kepada Pak Wali Kota tadi malam, kemudian juga Kepala Dinas Kesehatan, Pol PP, Dinas Perhubungan, Tagana, termasuk juga Basarnas untuk meminta bantuan tambahan. Gitu Mas. Iya, penyebab dari kecelakaan sendiri apakah sudah diketahui? Informasi beredar remblong, betul Pak? Untuk saat ini untuk remblong itu harus dilakukan upaya pemeriksaan uji secara mekanik terhadap peralatannya. Jadi kami belum bisa mengatakan ada remblong kejadian tersebut. Tapi yang jelas kami karena pada saat malam-malam itu tidak terlihat secara jelas itu remnya. Tapi setelah pagi-pagi kita lihat itu ada bekas rem sih.
Oke, berarti rem berfungsi betul ya Pak ya? Kalau dilihat dari jejak rem yang di aspal, betul seperti itu Pak? Rem ya fungsi atau tidaknya itu nanti kita lihat dari hasil pemeriksaan mekanis daripada uji fungsi remnya. Saya belum bisa menyimpulkan secara pasti. Baik, kemudian saya ingin mengklarifikasi Pak, berapa sebenarnya banyak kursi penumpang atau daya tampung dari bus itu? Kalau yang dari anggota saya yang tadi langsung menuju ke bus yang di tengah sungai tadi, terlihat sekitar ada 50 penumpang, 52 tempat duduk termasuk supir itu. 50 daya tampung ya Pak? 52, ya. 52 daya tampung dan sekarang korban meninggal dunia 25, korban luka 13, berarti sampai saat ini sudah berhasil dievakuasi sebanyak 38. Kemudian bisa gambarkan sedikit Pak Doli kepada kami mengenai kontur atau topografi dari lokasi kejadian, apakah ini tanjakan, turunan, apakah ini merupakan tikungan tajam? Baik, jadi saya sampaikan di sini pada lokasi TKP kejadian ini, saya melihat bahwasanya untuk ini daerah pegunungan, jadi cukup tajam tikungannya, kemudian juga turunannya deras. Kalau misalnya ini, kalau tidak rem yang bagus itu bisa bahaya itu. Jadi kalau saya lihat di sini, saya melihat memang kondisinya sudah ada banyak sarana prasarana, lampu jalan sebenarnya sudah berfungsi. Kemudian juga ada tembok, kemudian beberapa himbauan dan juga beberapa himbauan maupun juga dari petugas yang operasi lilin di Pagar Alam maupun juga dari Dinas Perhubungan itu sudah ada sarana prasarana. Berarti standar keselamatan sudah dipasang di sana? Sudah cukup. Apakah ini wilayah yang cukup banyak terjadi kecelakaan? Sebenarnya daerah sini daerah yang cukup jarang, Mas. Cukup jarang karena memang sering karena udah banyak himbauan dan juga dari ini. Jadi banyak supir-supir itu rata-rata sudah mengetahui kalau lokasi lewat situ. Karena kan supir yang saat ini dari Bengkulu kan sudah biasa sehari-hari bolak-balik dari Bengkulu ke Palembang. Pak Doli, pertanyaan dari saya kemudian dengan adanya proses evakuasi di titik ini, apakah menghambat arus lalu lintas? Halo? Ya Pak Doli, dengan adanya proses evakuasi di titik kecelakaan, apakah menghambat arus lalu lintas? Untuk saat ini tidak terlalu bermasalah lalu lintas karena masih bisa dilewati kendaraan-kendaraan R2, R4. Tapi kalau memang untuk kendaraan-kendaraan yang besar kayak macam truk, ya kami alihkan ke arah Jarai di Ketapetah di daerah Sipangmana. Berarti jalur ini tidak dapat dilewati kendaraan besar terlebih dahulu seperti itu ya Pak? Ya, sementara. Baik, terima kasih Kapolres Pagar Alam AKBP Doli Gumara. Terima kasih Pak Doli telah bergabung bersama dengan saya dalam Breaking News Metro TV.